Informasi ini semakin kuat bahwa ketika di Solo gelarnya Dr. Andus, ketika jadi Gubernur DKI dan Presiden gelarnya insinyur. Saya prihatin, sedih kepada seluruh masyarakat. Harus siap suatu saat ijazah ini memang benar-benar tidak pernah muncul di hadapan publik, baik itu langsung ataupun lewat pengadilan. Karena pengadilan tidak akan pernah ada. Itu skenario terburuk. Tidak akan ada pengadilan. Tidak akan pernah ada sidang pengadilan untuk menunjukkan ijazah Jokowi. Jadi dengan bahwa benar penyidik Subdit Kamnet di Treskrim Polda Metro Jaya telah melakukan penyitaan terhadap ijazah S1 dan SMA. Ijazahnya saya pegang gitu loh. Bapak pegang ijazahnya? Kenapa? Tetapi saya tidak menyampaikan kepada publik. Telah melakukan penyitaan terhadap ijazah. Ijazahnya saya pegang gitu loh. Bapak Sekarang kau jangan bikin ulah lagi ya. Sudah 3-4 persidangan di pengadilan tidak tunjukkan. Awas kau, kalau sekarang tidak kau tunjukkan, akan disikat kau oleh rakyat banyak. Pembohong kau bukan hanya pembohong, bajing. Ijazahnya saya pegang gitu loh. Bapak pegang ijazahnya? Kenapa? Tetapi saya tidak menyampaikan kepada publik. Minggu depan, Pengadilan Solo itu alhamdulillah tidak melakukan NO terhadap gugatan citizen lawsuit. Tunjukkan di pengadilan, tunjukkan di PN Solo, jujur tidak dia. Kalau dia mengaku akan menunjuk di pengadilan, harusnya Jokowi tunjukkan itu pengadilan ijazahnya yang asli. Kalau enggak, bohong lagi seluruh orang Indonesia, lihat kebohongannya lagi. Yang ingin diketahui publik adalah kejujuran Jokowi, bukan ijazahnya tuh. Jadi kalau Jokowi berulang kali tidak jujur, maka orang menganggap bahwa bahkan terhadap ijazahnya dia tidak jujur. Kita mesti baca itu, ada preteks, sebetulnya preteks psikologi pada publik. Preteks artinya pandangan awal bahwa Jokowi tukang bohong. Sebetulnya ijazah Pak Jokowi itu aslinya ada apa enggak sih? Kalau kemudian ada, kenapa nggak pernah ditampilkan? Kenapa di dalam setiap diskusi penjelasan kepada publik, baik dari pihak penyidik maupun juga dari pendukung Pak Jokowi, kenapa nggak pernah ditampilkan primary evidence? Bukti utama. Kalau dia asli, ya akan kelihatan asli. Kalau palsu, akan kelihatan palsu juga. Nggak perlu disembunyikan lah barangnya ini. Ini bukan barang misterius kok. Kita mentersangkakan orang ini, 8 orang anak bangsa ditersangkakan dalam perkara pidana ini. Apakah kita ingin mentersangkakan mereka seperti Bambang Tri dan Gus Nur dengan hanya bermodalkan barang bukti fotokopi? Terus di mana pertanggungjawaban penegakan hukum kita? Bagaimana akuntabilitas, kredibilitas, dan profesional aparat penegak hukum dalam menjalankan ilmu hukum pidana, dalam menjalankan pidana formil dan pidana material? Rusak ini sistem hukum pidana. Saya prihatin, sedih kepada seluruh masyarakat. Harus siap suatu saat ijazah ini memang benar-benar tidak pernah muncul di hadapan publik, baik itu langsung ataupun lewat pengadilan. Karena pengadilan tidak akan pernah ada. Itu skenario terburuk. tidak akan ada pengadilan. Tidak akan pernah ada sidang pengadilan untuk menunjukkan ijazah Jokowi. Jadi dengan tidak adanya pengadilan, tidak ada tekanan pada Pak Jokowi untuk membuka. Ya, dan kasus ini akan menjadi legacy yang akan kita wariskan kepada anak cucu. Dan mohon maaf, artinya kan sebetulnya itu buruk buat Pak Jokowi kan? Bukan hanya buat Pak Jokowi, buat kita semua. Memangnya itu ijazah pribadi Joko Widodo? Itu kan ijazah yang digunakan untuk dia menjadi presiden 2 periode. Yeah. Digunakan untuk menjadi kepala daerah 2 daerah, DKI Jakarta dan Solo. Dan sebelum itu terjadi, saya mohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Jika memang skenario ini benar-benar terjadi, kita harus berbesar hati bahwa inilah negeri kita. Yang jangankan bisa menyelesaikan persoalan besar dan hadir di antara bangsa-bangsa dunia dalam kancah yang terhormat seperti dulu kita menjadi pemimpin Asia, Afrika dan seterusnya, non-blok. Urusan ijazah pun kita harus akui, kita gagal menyelesaikan persoalan ini. Lalu ada skenario lain. Karena saya bukan berpikir bertindak untuk dan atas nama kepentingan di luar hukum, skenario lain saya tidak mau sampaikan. Karena kalau penyelesaiannya secara non hukum, tentu banyak jalan untuk memaksa barang itu keluar. Tapi kalau skenario melalui hukum, bisa jadi begitu. Tadi Mas mengatakan bahwa Presiden Prabowo juga ada kemungkinan akan dilibatkan dengan memberikan abolisi tadi ya, kalau saya tidak salah. Ya, narasi itu kan sudah digulirkan misalkan oleh Prof. Gayus Lumbur yang menyatakan bahwa kasus ini harus dihentikan dan Presiden harus turun tangan dengan memberikan abolisi terhadap perkara ini. Kalau begitu sebetulnya yang dilakukan menghentikan
itu kan hanya menghentikan secara yuridis atau apapun namanya secara hukum. Tetapi tanda tanya besar di setiap kepala masyarakat, setiap warga kan masih ada sampai kapan. Itulah yang saya sebut akan menjadi warisan nokta hitam sejarah kelam bagi generasi selanjutnya. Dan pada titik yang sudah seperti itu, kami angkat tangan. Karena itu di luar kewenangan kekuasaan atau apa yang bisa kami lakukan. Jokowi kan seharusnya menghindari hal yang seperti itu, karena itu juga akan memahatkan nama hitam. Memang peduli orang itu dengan nama hitamnya. Selama ini dia disebut seorang koruptor juga nggak peduli. Anak-anaknya dilaporin ke KPK juga nggak peduli. Bahkan saya kurang setuju ya. Dengan statement saat wawancara kan diawali dengan adanya bencana ekologi, terus turut prihatin. Siapa bilang bencana Sumatera itu ansi bencana ekologi? Apa yang terjadi hari ini di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara itu adalah bencana ekologi akibat bencana politik dari kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan selama periode 10 tahun Jokowi yang membiarkan hutan kita dikonversi menjadi sawit, membiarkan pembalangan hutan, membiarkan ya hutan yang harusnya bisa menjadi mangkuk besar menampung air yang hujan itu dinarasikan sebagai rizki, bisa dibagikan ke tanah-tanah sehingga bisa menumbuhkan pohon menjadi rizki. Tapi ketika hutan itu digunduli oleh oligarki sawit dan izin-izinnya diberikan oleh saudara Joko Widodo selama 10 tahun, maka air yang tadinya itu bisa menjadi berkah langsung luruh ke daratan dan menyapu semua yang di atasnya. Saudara Jokowi harusnya ikut bertanggung jawab. Memang akhirnya ada yang berdalih, itu kan dikeluarkan oleh menteri. Ingat, di periode Joko Widodo sendiri yang menegaskan tidak ada visi misi menteri yang ada visi misi presiden. Bahkan dalam sebuah forum dia katakan, Bapak Ibu sekalian yang butuh lahan, berapapun luasnya, sampaikan kepada saya. Kami akan sediakan. Coba lihat. Kemarin saya sudah bikin tulisan sprint beberapa perusahaan-perusahaan dan Kang Darmawan. Perusahaan sawit itu tidak pernah membangun industri sawit, kebun sawit itu di atas pembebasan lahan tanah rakyat atau tanah petani dibeli kemudian dikonversi menjadi sawit. Seperti misalkan industri properti lah, dia pembebasan ya dari sawah, kebun rakyat dibeli kemudian dibangun properti. Sawit itu enggak, rata-rata apa? Mengkonversi hutan kita jadi sawit. Pertama dia untung beliung, dapat kayu-kayunya gede-gede. Yang kedua setelah itu nanam dan dapat untung beliung. Makanya presiden kita di tengah kondisi rakyatnya kena bencana kok malah menarasikan tentang syukur kita ada anugerah Tuhan yang Maha Esa sawit-sawit kita. Sekarang pertanyaannya kita tuh miris ya. Iya sawit kita besar, banyak, jumlahnya banyak, penghasil minyak. Tapi minyak mahal. Lalu siapa yang dapat berkah dari sawit-sawit yang jutaan hektar? Dan ingat di era saudara Luhut bin Sarpanjaitan itu kan dilakukan audit terhadap jutaan hektar dan ditemukan 3,5 hektar sawit bermasalah. Ilegal. Dan akhirnya apa solusinya? Diputihkan. Kurang ajar. Gelar Jokowi Dr. Andes hingga menjadi insinyur sangat menjadi polemik dan menjadi pembahasan setiap orang ya. Karena Pak Jokowi saat menjabat sebagai wali kota di Solo itu menggunakan gelar yaitu Dr. Andes, akan tetapi setelah menjabat sebagai gubernur dan terpilih sebagai presiden 2 periode itu gelarnya berubah menjadi insinyur. Nah, ini kata Ahmad Husainuddin, Jokowi sampai kiamat pun tidak akan menunjukkan ijazah. Walaupun memang pernah janji ya, kemarin-kemarin janji bahwa Pak Jokowi akan menunjukkan ijazah di persidangan atau di pengadilan. Akan tetapi kita semua juga tahu dan kita melihat sendiri ya di tayangan di media sosial bahwa Pak Jokowi ini dipanggil oleh pengadilan beberapa kali hingga mediasi pun Pak Jokowi tidak kunjung datang dan tidak datang di pengadilan, apalagi jika untuk menunjukkan ijazahnya. Nah, apakah kira-kira Pak Jokowi ini takut menunjukkan ijazahnya atau tidak menunjukkan ijazahnya hingga saat ini karena takut gelarnya itu ketahuan atau takut gelar palsunya kelihatan ya? Nah, ini yang jadi pembicaraan masyarakat saat ini ya, karena memang masyarakat juga mencurigai tentunya karena gelar saat di wali kota Solo, saat menjabat wali kota Solo itu gelarnya Dr. Andes, akan tetapi kenapa berubah menjadi insinyur? Apakah itu yang menjadi permasalahan dan yang menjadi kendala hingga saat ini Pak Jokowi tidak mau menunjukkan ijazahnya? Nah, beberapa asumsi itu tentunya jadi muncul dan memang ada beberapa faktor tentunya, mungkin bisa jadi ada beberapa faktor kenapa hingga saat ini Pak Jokowi tidak kunjung menunjukkan ijazahnya. Nah, faktornya bisa jadi karena gelar tersebut
Atau mungkin bisa jadi karena ijazah Pak Jokowi ini memang tidak ada, atau memang ijazah Pak Jokowi hilang, dan bisa jadi ya ada kemungkinan Pak Jokowi ini ijazahnya palsu. Nah ini kan mungkin ya dugaan-dugaannya itu seperti itu ya. Wajar sekali asumsi masyarakat mengatakan seperti itu, karena Pak Jokowi yang dikenal sebagai seorang yang sangat negarawan. Kita tahu sendiri saat menjabat Pak Jokowi ini sangat sederhana, sering belusukan ke sana kemari, dan tentunya kita sangat tidak menduga bahwa Pak Jokowi ini seperti itu ya ternyata ya. Ternyata yang kita pikirkan dan sering kita puji-puji dulu bahwa Pak Jokowi ini orangnya sederhana dan mungkin bisa merangkul masyarakatnya, merangkul rakyatnya, akan tetapi justru memecah belah rakyatnya. Jika seperti ini, rakyat ini bisa jadi terbelah jadi dua ya, pro dan kontra dengan Pak Jokowi, karena ya hanya gara-gara ijazah ya. Seharusnya Pak Jokowi yang dikenal sebagai negarawan, orang yang sederhana, mampu dan siap untuk menunjukkan ijazahnya agar masyarakat ini tidak terbelah dan tidak saling debat. Ya, kita sering melihat di televisi setiap hari-harinya atau di media sosial adanya perdebatan mengenai tentang dugaan-dugaan ijazah palsu. Apakah Pak Jokowi ini ketakutan untuk menunjukkan ijazahnya karena gelar tersebut? Nah, gelar ini memang dari dulu juga masyarakat mencurigai tentang gelar Pak Jokowi. Jika memang gelar Pak Jokowi ini tiba-tiba berubah, dari mana berubahnya dan siapa yang merubah dan kapan merubahnya gitu ya. Kan kita juga harus tahu, dan masyarakat juga pengen tahu tentunya gelar ini sebenarnya didapatkan dari mana, karena saat menjabat wali kota ini gelarnya Dr. Andes. Nah ini yang menjadi polemik dan sangat panas saat ini ya, tentang ijazah palsu ini. Isunya semakin liar dan semakin melebar kemana-mana. Bahkan orang yang telah dilaporkan oleh Pak Jokowi yang menuduh bahwa ijazah Pak Jokowi palsu, yaitu Roy Suryo CS, pun semakin liar dan semakin berani. Kenapa semakin berani? Mereka ingin menunjukkan walaupun mereka sudah dijadikan tersangka, ditetapkan tersangka, akan tetapi mereka ingin sekali menunjukkan atas tuduhannya bahwa tuduhannya ini adalah kuat. Mereka setiap hari-harinya mencari-cari bukti baru untuk menguatkan tuduhannya, untuk mematahkan ya atas sangkaannya atau atas ditetapkannya sebagai tersangka itu ingin dipatahkan. Kan harusnya kan seperti itu ya. Tentunya ini akan ditunggu-tunggu oleh masyarakat kapan selesai masalah ijazah ini, dan mungkin bukan hanya masalah ijazah saja yang harus kita perdebatkan setiap hari ya. Mungkin masih ada agenda-agenda lain untuk pemerintah dan para pejabat ini untuk mensejahterakan rakyatnya, untuk merangkul rakyatnya. Jadi polemik ijazah ini agar tidak terus-menerus bergulir, karena setiap hari-harinya pemberitaan ya sering dipenuhi dengan berita-berita ijazah. Ini yang akan terus digulirkan setiap hari-harinya jika masalah ini tidak segera diselesaikan. Sebenarnya hal ini sangat mudah sekali. Siapa yang bisa menyelesaikan dan bisa menyetop masalah ijazah ini? Ya tidak ada lain kecuali Pak Jokowi. Hanya Pak Jokowi lah yang bisa menyetop polemik tentang ijazah ini, karena memang isu ijazah ini memang sangat panas sekali. Jadi kayak Pak Jokowi seharusnya bisa meredakan situasi ini agar situasi tidak terus berkepanjangan. Atau mungkin memang kenapa Pak Jokowi tidak mau menunjukkan ijazahnya? Apakah ini memang politik Pak Jokowi? Pak Jokowi juga sebenarnya merasa senang dan bahagia rakyatnya seperti ini, karena Pak Jokowi sendiri ikut menikmati berita ijazah ini dan memang sengaja dijadikan alat politik Pak Jokowi untuk memajukan anaknya, yaitu Gibran di tahun 2029 nanti. Dan mungkin itu bisa jadi, dan kemungkinan bisa jadi hal tersebut Pak Jokowi memang punya agenda-agenda seperti itu. Walaupun
Memang saat ini Pak Jokowi sering sekali mengatakan bahwa ada orang besar di isu ijazah ini, atau ada orang yang membackup tentang isu ijazah ini. Tentunya ini adalah sebuah politik Pak Jokowi ya, karena tuduhan-tuduhan ini tidak disampaikan langsung siapa yang dimaksud oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi ini hanya mengatakan ada orang besar, dan Pak Jokowi mengatakan tahu, akan tetapi tidak disebutkan namanya. Nah, inilah yang namanya politik ya. Jadi tidak menyebutkan namanya. Justru ini menjadi semakin liar dan isu ini akan menjadi sangat luar biasa panasnya tentunya ya.